Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen stres dan strategi coping pada mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Padang. Mata kuliah di sini adalah pengantar psikolog dengan dosen Bu Hani Rufaidah. Kami beranggotakan tiga orang. Yang pertama ada Davi Putra Al-Fajri, yang kedua ada Duta Van Roja, dan yang ketiga ada saya sendiri, Fernanda Rizky Pratama. Oke, masuk bagian yang pertama, yaitu bagian pengantar. Stres merupakan bagian normal dalam kehidupan akademik mahasiswa. Mahasiswa Teknik Informatika menghadapi tuntutan unik seperti coding panjang, proyek kompleks, serta praktikum yang padat. Manajemen stres yang baik membantu menjaga performa belajar, kesehatan mental, dan keseimbangan hidup. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat sebuah video singkat yang menggambarkan bagaimana stres akademik dan gaya hidup mahasiswa dapat berdampak serius pada kesehatan. Video ini menjadi pengantar untuk memahami pentingnya manajemen stres bagi mahasiswa Teknik Informatika. Berikut cuplikan videonya. Terjadi lagi. Mahasiswa rantau meninggal dunia di kosnya karena asam lambung. Kenapa berulang peristiwa ini terjadi? Dampak abai kesehatan atau tekanan atau beban mental generasi sekarang? Kita simak faktanya. Di balik padatnya aktivitas dan tumpukan tugas, banyak mahasiswa yang harus berjuang sendirian menghadapi berbagai tekanan, baik ekonomi, keluarga, maupun ekspektasi orang tua. Kasus meninggalnya mahasiswa di Padang, Sumatera Barat tentu mengagetkan banyak orang. Namun kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi, karena beberapa waktu sebelumnya mahasiswi di Tanjung Duren, Jakarta Barat juga meninggal dunia 2 hari tidak bernyawa setelah tidak membalas pesan singkat dari rekan-rekannya. Lantas seperti apa memang tekanan yang dialami oleh para mahasiswa hingga hal-hal buruk macam ini bisa terjadi? Tugas numpuk atau kayak tugas mepet atau apapun itu paling hiburannya main game aja sih. Aku lupa makan, abis kayak gitu aku minum kopi, terus jadinya aku pingsan di kereta sih. Iya bener. Mikirin banyak sih sebenarnya ya ini ya, tapi mungkin dari fokus utamanya itu ya kuliah sih. Kalau stres karena tugas atau karena misalnya IPK aku nurun nih, kayak aduh makan aja deh, atau enggak pergi keluar ke mall atau kemana beli makan. Tekanan dari orang tua terhadap perkuliahan ini biasanya aku tuh dengan cara santai sih, kayak nongkrong aja. Kita tuh bisa loh jadi anak rantau ya. Saya saraninnya joki kayak jadi yang ngebantuin tugas temen lu. Seenggaknya ketika temen lu tugas udah kita kerjain, dia kan biasanya masih kita makan. Udah terlalu fokus sama tekanan yang nggak kelihatan nih, karena misalkan tuntutan kerja, sekolah, atau misalkan kalau di dalam mahasiswa nih mulai ngobrol sama teman-teman, misalkan aduh ini teman baru ngobrolnya gimana, aduh misalkan mahasiswa kan mulai pacaran, atau misalkan ada dosen-dosen yang kayaknya nyebelin tapi nggak ngerti cara interaksinya, atau bahkan belajar hal-hal baru kan banyak yang susah. Oh ternyata nih pas sekolah sama mahasiswa itu beda banget, itu jadi sangat berpengaruh ke kondisi sehari-hari juga. Situs Kesehatan Lanjutan Kemenkes menyebut bahwa gangguan fisik seperti GERD dapat berpengaruh kepada gangguan jiwa atau rasa cemas yang diidap oleh penderitanya. Dan jika tidak ditangani dengan serius dan terus mendapatkan tekanan, maka penyakit ini bisa berubah menjadi komplikasi yang cukup serius. Ini juga menjadi bukti bahwa tekanan psikis tidak hanya berdampak pada mental, tapi juga pada fisik pengidapnya.
Peristiwa meninggalnya mahasiswa di dalam kamar kos seolah jadi pengingat bahwa tekanan dalam diam bisa muncul dan jauh lebih berbahaya dibandingkan yang terlihat. Pada akhirnya, siapa yang bertahan adalah bukan siapa yang paling kuat, namun siapa yang sempat ditolong sebelum terlambat. Adrian Ditya, Rio Pramasta, melaporkan. Baik teman-teman, demikian video singkat yang menunjukkan bagaimana stres dapat muncul dalam keseharian mahasiswa teknik informatika dengan berbagai tuntutan akademik. Dari video tersebut, terlihat bahwa stres tidak hanya membuat kita merasa tertekan, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir dan bekerja. Untuk memahami lebih jauh, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu apa itu stres. Apa itu stres? Menurut Lazarus dan Folkman pada tahun 1984, stres adalah interaksi antara individu dan lingkungan yang dinilai membebani, dan tuntutan dirasa melebihi kemampuan diri, serta menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis. Stres muncul ketika seseorang merasa tidak mampu mengontrol situasi. Oke, bagian selanjutnya yaitu definisi lain stres. Menurut NIMH dan King pada tahun 2017, stres juga dapat diartikan sebagai respon fisik, emosional, dan mental terhadap tekanan eksternal maupun internal. Setiap individu memiliki tingkat toleransi stres yang berbeda, serta stres tidak hanya berasal dari peristiwa besar, tapi juga dari akumulasi beban kecil sehari-hari. Bagian selanjutnya yaitu apa itu stresor. Stresor adalah pemicu stres yang dapat berupa situasi, kejadian, atau pikiran. Stresor ini mengancam kenyamanan individu, menguji kemampuan coping, dan menimbulkan perubahan emosi dan perilaku. Bersifat jangka pendek, misalnya kuis mendadak, atau jangka panjang, misalnya tugas akhir atau skripsi. Bagian selanjutnya, stres akademik mahasiswa teknik informatika. Menurut penelitian, stres akademik muncul karena yang pertama yaitu tugas kuliah yang bertumpuk dan bersamaan, kedua tekanan nilai dan ekspektasi dosen atau orang tua, ketiga waktu kuliah yang padat, keempat lingkungan belajar yang kurang kondusif. Pada mahasiswa TI, masalah teknik seperti error, debugging, dan revisi berkali-kali memperbesar tekanan. Selanjutnya yaitu contoh stresor mahasiswa teknik informatika. Yang pertama yaitu error coding yang tidak kunjung selesai. Kedua, kesulitan memahami logika algoritma. Ketiga, proyek besar yang dikerjakan dalam waktu singkat. Keempat, tuntutan praktikum yang ketat. Kelima, kerja kelompok yang tidak seimbang. Terakhir, keterbatasan waktu belajar dan banyaknya deadline. Selanjutnya yaitu bagian stres itu wajar. Semua manusia mengalami stres panjang hidupnya. Stres tidak selalu buruk, tetapi respon kita terhadap stres menentukan pengaruhnya. Memahami stres membantu kita mengelolanya secara sehat. Selanjutnya ada stres positif atau eustress dan negatif atau distress. Bagian positif itu meningkatkan motivasi belajar, memicu kreativitas dan ketekunan, mendorong pengembangan diri. Itu yang negatif, mengurangi kualitas tidur, menimbulkan cemas, takut gagal, mengganggu konsentrasi, dan menurunkan produktivitas. Selanjutnya ada analogi jungkat-jungkit atau seesaw. Itu tuntutan atau demands versus kemampuan atau resource. Jika tuntutan terlalu tinggi, terjadi stres berat. Jika terlalu rendah, muncul rasa bosan dan tidak tertantang. Tujuannya menjaga keseimbangan antara tuntutan dan kemampuan diri. Selanjutnya ada dampak stres berlebih. Itu mengganggu sistem kekebalan tubuh. Lanjutnya bisa tumbuh mudah sakit, muncul gangguan kecemasan, sulit fokus, dan burnout. Menghindari aktivitas penting, kehilangan minat belajar, produktivitas turun. Karena itu, stres perlu dikelola seawal mungkin. Selanjutnya ada sesi tanya jawab mengenai stres dan stressor audience.
Oke, yang pertama saya akan menanyakan tentang apa stressor yang paling sering kalian alami sebagai mahasiswa dan bagaimana kalian biasanya meresponnya. Oke, kepada saudara Imam Atayera, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kalau dari saya, stresor yang paling sering muncul itu pas tugas numpuk dan eroran coding yang banyak banget dan lama selesai. Biasanya saya bagi waktu secara lebih rapi dan mencari bantuan, entah dari teman atau nonton tutorial dari YouTube. Atau enggak, saya kalau mentok-mentok, saya kalau nggak paham, saya akan dari AI supaya masalah lebih cepat dibereskan. Oke, kepada saudara Imam, terima kasih telah menjawab. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, ada deh. Yang kedua itu ada, menurut kalian, apakah stres yang kalian rasakan lebih sering bersifat jangka pendek, misalnya kuis mendadak, atau jangka panjang, misalnya proyek besar atau deskripsi? Mengapa? Kepada saudara Raga dan Maputra, dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya, stres yang paling saya rasakan adalah stres jangka pendek. Biasanya muncul karena hal-hal mendadak seperti kuis atau tugas tiba-tiba, sehingga saya merasa tertekan untuk cepat menyelesaikannya. Sedangkan stres jangka panjang lebih bisa saya atur, jadi tidak terlalu berat dibanding yang mendadak. Oke, terima kasih pada saudara Rangga. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada audiens Naufal. Bagaimana kamu mengenali bahwa stres yang kamu alami sudah mulai mengganggu aktivitas atau kesehatan kamu? Untuk saya pribadi, kalau saya biasanya mulai terasa dari susah fokus waktu kuliah, gampang lelah meskipun tidak banyak aktivitas, lalu tidur juga teratur, dan saya mulai kehilangan minat mengerjakan tugas. Saat tanda-tanda itu muncul, saya sadar stres saya sudah mulai mengganggu. Baik, terima kasih kepada saudara Noval yang telah menjawab pertanyaan. Maka dari itu, sudahlah sesi tanya jawab mengenai stres dan stresor audiens kepada audiens. Apa itu coping? Coping itu proses kognitif dan perilaku untuk mengatasi tekanan. Tujuannya mengurangi dampak negatif stres, menemukan solusi, mengatur emosi agar tetap stabil. Coping bukan menghilangkan stres sepenuhnya, tetapi mengontrol cara kita meresponnya. Selanjutnya, untuk jenis coping utama itu ada dua, yaitu problem focus coping, fokus pada penyelesaian masalah. Kedua, emotion focus coping, fokus pada pengelolaan emosi. Nah, keduanya tidak selalu bertentangan, justru dapat digabungkan. Oke, kita masuk penjelasan problem focus coping. Itu digunakan ketika masalah masih bisa dikendalikan. Terus strateginya menghadapi masalah secara langsung, mengatur waktu dan prioritas, mencari informasi tambahan, mengubah lingkungan atau kebiasaan, dan merencanakan solusi yang realistis. Ini cocok untuk tugas kuliah, coding proyek, dan persiapan ujian. Selanjutnya, contoh problem focus coping untuk khususkan pada mahasiswa IT, seperti menonton tutorial coding ketika tidak memahami materi, bertanya pada teman atau asisten atau di lab, menyusun jadwal pengerjaan proyek, menggunakan checklist atau teknik manajemen waktu, memecah tugas besar menjadi bagian kecil, dan menggunakan IDEA atau tools yang mempermudah debugging. Langkah problem solving ideal yaitu ada identify, define, explore, act, dan look back. Yang mana identify, kenali masalah, misal error program tidak bisa di-run. Di define, tentukan tujuan, misal program harus berjalan hari ini. Explore, cari strategi, cari bug, cari teman, googling, dan cek dokumentasi. Lalu ada act, pilih strategi paling efektif dan lakukan. Yang terakhir ada look back, evaluasi hasil, pelajari yang berhasil
atau tidak. Lalu ada emotion focus coping, digunakan ketika masalah tidak bisa dikendalikan atau butuh waktu. Strateginya mengatur emosi internal, mencari distraksi positif, relaksasi, meditasi, dan doa, menghindari sumber stres, sementara bukan lari dari tanggung jawab, menerima keadaan dengan lebih tenang. Lalu ada teknik mengelola emosi secara praktis, yaitu ada yang pertama breathing exercise, menurunkan detak jantung. Lalu ada katarsis, keluarkan tekanan dengan teriak di tempat aman, seperti di hutan, di lautan. Lalu ada expansive writing, tulis perasaan untuk mengurangi beban. Self-talk positif, mengganti pikiran negatif. Lalu meditasi atau musik relaksasi. Self-care, yaitu dengan mandi, olahraga, masak, tidur dengan teratur. Lalu ada reminiscence, mengingat hal-hal menyenangkan. Lalu yang terakhir ada me time. Lalu ada contoh penerapan coping. Jika stres menghadapi deadline proyek, ada dua, yaitu problem fokus, buat timeline bagi tugas, digunakan tools manajemen proyek. Lalu ada emotion focus, tarik napas, dengarkan musik, curhat, minum air, lalu istirahat sejenak. Jika stres karena sulit memahami materi, ada dua. Problem fokus, ikut tutorial atau kelas tambahan, cari referensi. Lalu ada emotion focus, menerima bahwa butuh waktu untuk paham, hindari overthinking. Lalu ada coping yang maladaptif, coping tidak sehat yang harus dihindari. Yang pertama ada menghindari semua tugas, mengisolasi diri secara berlebihan, mengonsumsi obat-obatan atau alkohol untuk kabur dari masalah, belanja atau makan berlebihan saat tertekan, bermain game nonstop untuk lari dari kenyataan. Coping ini hanya memperburuk kondisi. Lalu coping mana saja yang terbaik? Yaitu yang pertama ada jangka panjang, problem fokus paling efektif. Dalam kondisi emosional berat, emotion fokus membantu kestabilan emosi. Keduanya bisa digabung, hasil lebih baik dan seimbang. Contoh, tenangkan emosi dulu, baru cari solusi. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah mahasiswa teknik informatika menghadapi stres akademik yang kompleks. Stres perlu dikelola untuk menjaga performa dan kesehatan mental. Gunakan kombinasi problem fokus dan emotional focus coping. Terapkan teknik relaksasi, regulasi emosi, dan manajemen waktu. Coping sehat membantu mahasiswa menjadi lebih resilien dan produktif. Baiklah, sampai di sini saja pada materi pembahasan. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Pada audiens yang ingin bertanya, silahkan. Izin kepada kelompok peneji, saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudara Imam. Di PPT dijelaskan kalau stres itu wajar. Nah, pertanyaan saya, kalau stres itu wajar, bagaimana kita tahu kapan stres sudah melewati batas normal dan butuh ditangani? Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Imam yang inti pertanyaannya ialah kapan stres melewati batas normal dan perlu ditangani. Jadi stres itu wajar tapi tidak normal kalau sudah mengganggu keseharian. Tandanya seperti fisik sering pusing, badan lelah terus, tidur berantakan, emosi cepat marah, cemas terus, merasa tidak sanggup, pikiran susah fokus, gampang lupa, overthinking, perilaku malas mengerjakan tugas, menarik diri dari teman, pola makan berubah, dan nilai akademik turun, banyak tugas tidak selesai. Contohnya seperti awalnya stres karena coding error itu biasa, tapi kalau sampai tidak tidur 2-3 hari sering sakit, kalau tidak sanggup kuliah, itu berarti stres sudah berlebihan dan harus ditangani. Ya, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih kepada pemberi materi. Terima kasih pada Saudara Imam.
dan sudah bertanya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya moderator. Silakan Saudara Noval. Tadi sebelumnya pada jenis coping sudah dijelaskan, problem fokus coping itu fokus pada penyelesaian masalah, dan emotion fokus coping itu fokus pada pengelolaan emosi. Nah, dari kedua jenis coping ini, bagaimana cara kita mengetahui kapan harus menggunakan problem fokus coping dan kapan harus beralih ke emotion fokus coping? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah Saudara Noval yang sudah sedia bertanya kepada presenter. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Noval, yaitu kapan harus memakai problem focus coping dan kapan memakai emotion focus coping. Jawabannya yaitu, yang pertama, gunakan problem focus coping ketika masalah bisa diperbaiki. Contohnya, error coding, tugas menumpuk, tidak paham materi. Copingnya yaitu cari tutorial, tanya teman, buat jadwal, dan pecah tugas menjadi bagian yang kecil. Yang kedua yaitu gunakan emotion focus coping ketika masalah tidak bisa dikendalikan. Contohnya menunggu nilai, menunggu revisi dosen, atau sedang sangat lelah. Copingnya bisa dengan tarik nafas, dengarkan musik, self-talk positif, dan istirahat sebentar. Intinya, kalau bisa diselesaikan, fokus ke masalahnya. Kalau tidak bisa dikendalikan sementara, atur emosinya dulu. Keduanya bisa dipakai secara bergantian. Apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, saya paham dan puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Noval yang sudah bertanya kepada presenter. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya ke tim penyaji. Sebagai mahasiswa informatika, saya sering lembur coding sampai pagi karena deadline. Jika saya tidur cukup, saya khawatir tugas tidak selesai. Tetapi, jika terus begadang, kesehatan saya akan terganggu. Menurut Anda, apa cara coping yang paling efektif agar saya bisa terhindar dari stres tanpa mengorbankan kesehatan maupun nilai? Terima kasih. Oke, terima kasih telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rangga. Coping paling efektif biar tidak stres tanpa mengorbankan kesehatan atau nilai. Mahasiswa IT sering lembur coding, tapi sebenarnya coping terbaik adalah kombinasi. Kombinasi itu yang pertama, problem focus coping. Atur waktu dan buat timeline tugas. Kerjakan sedikit-sedikit tapi konsisten. Gunakan tools untuk debugging. Tanya teman atau cari referensi jika stuck. Untuk kombinasi kedua itu emotion focus coping, itu istirahat singkat setelah coding lama, minum air, mandi atau mendengarkan musik, tarik napas dalam untuk menenangkan diri, tidur cukup supaya otot tetap fokus. Saya beri contoh deh, daripada bergadang semalaman, lebih baik coding 1-2 jam, lanjut istirahat 10 menit. Maka dari itu hasilnya lebih cepat selesai dan kesehatan tetap aman. Untuk kesimpulannya, strategi paling efektif adalah kerja teratur plus istirahat cukup plus kelola emosi, bukan memaksa bergadang terus. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudara Rangga puas dengan jawaban? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya puas. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penyaji. Oke, terima kasih pada Saudara Rangga. Pada audiens bisa kerjakan stress assessment ini pada link ini, dan jika sudah mengerjakan bisa kirim ke saya. Baik, terima kasih pada audiens sudah berpartisipasi pada penjelasan stress coping pada malam hari ini. Jika kelompok saya ada kurang kata, salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.